Una tinta, más tinta, güey. Otra tinta. Bayangkan sebuah kartel, bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka adalah mantan pasukan elit, terlatih secara militer, bergerak layaknya bayangan di tengah kegelapan. Mereka tidak hanya menguasai perdagangan, tapi juga menyebarkan rasa takut. Kisah-kisah tentang mereka membuat kota-kota bergetar, meninggalkan jejak yang masih membekas hingga hari ini. Inilah Los Zetas, kartel yang disebut-sebut paling brutal di dunia. Lahir dari pengkhianatan, tumbuh melalui kekuatan, dan menjadi legenda kelam dalam sejarah perang melawan narkoba. Pertanyaannya, bagaimana sekelompok tentara bisa berubah menjadi kekuatan yang begitu ditakuti? Cerita Los Zetas bermula pada akhir 1990-an, di tengah situasi Meksiko yang bergolak. Pemerintah saat itu sedang menghadapi tantangan besar, perang melawan kartel narkoba yang semakin tak terkendali. Untuk menghadapi ancaman itu, dibentuklah pasukan elit bernama Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales atau GAFE. Unit ini terdiri dari prajurit terbaik Meksiko, bahkan dilatih langsung oleh militer Amerika Serikat dan Israel. Mereka ahli dalam operasi gerilya, strategi intelijen, dan pertempuran jarak dekat. Bagi negara, mereka adalah ujung tombak, pasukan yang disiapkan untuk menghadapi kelompok bersenjata paling berbahaya. Namun kisahnya berbelok ke arah yang tak pernah dibayangkan. Sebagian anggota GAFE tergoda oleh gemerlap dunia bawah tanah, di mana uang mengalir lebih cepat daripada gaji tentara. Kehidupan sulit, tawaran besar, dan rasa kecewa terhadap institusi membuat beberapa dari mereka mengambil jalan berbeda. Tokoh yang pertama kali menyalakan api ini adalah Arturo Guzman de Sena atau Z1. Pada 1997, ia meninggalkan militer dan memilih bergabung dengan kartel Teluk yang dipimpin oleh Osiel Cardenas Guillen, seorang figur ambisius yang ingin memperluas kekuasaannya di perbatasan Meksiko, Amerika Serikat. Guzman tidak datang sendirian. Ia merekrut puluhan mantan rekannya dari GAFE, sekitar 30 hingga 40 orang. Di antara mereka ada nama-nama yang kelak menorehkan sejarah kelam. Heriberto Lascano atau Z3, sosok yang dikenal dingin dan penuh strategi, serta Miguel Trevino Morales atau Z40, yang kelak menjadi salah satu pemimpin paling ditakuti. Mereka dikenal dengan sebutan Los Zetas, nama yang berasal dari kode radio militer Meksiko, di mana huruf Z digunakan untuk unit-unit elit. Awalnya, Los Zetas hanyalah tangan kanan kartel Teluk. Mereka berperan sebagai pengawal bersenjata, sekaligus penegak utara internal, memastikan jalur perdagangan kokain dari Kolombia menuju Amerika Serikat tetap aman. Tetapi segera terlihat perbedaan besar antara Los Zetas dengan kelompok kriminal lain. Dengan latar belakang militer, mereka membawa disiplin dan taktik perang yang belum pernah ada sebelumnya dalam dunia kartel. Mereka menggunakan senjata berat, granat, hingga kendaraan lapis baja. Mereka menggunakan strategi intelijen, teknik penyergapan, dan bahkan operasi skala besar yang menyerupai pertempuran militer. Hasilnya, konflik antar kartel tidak lagi terlihat seperti pertarungan jalanan. Pertempuran berubah menjadi perang asimetris, sebuah konflik yang lebih terorganisir, brutal, dan sulit dikendalikan. Keberadaan Los Zetas memberi kartel Teluk kekuatan baru. Mereka menebarkan ketakutan ke lawan-lawan mereka, memperluas wilayah, dan memperkokoh posisi kartel Teluk di puncak rantai perdagangan narkoba Meksiko. Namun, seiring waktu, sesuatu yang lebih besar mulai tumbuh. Los Zetas tidak puas hanya menjadi tangan kanan. Mereka memiliki struktur,
disiplin, dan kekuatan sendiri. Lambat laun mereka mulai bergerak keluar dari bayang-bayang kartel Teluk, membangun jalan menuju kekuasaan mereka sendiri. Awal 2000-an menjadi titik balik dalam sejarah Los Zetas. Kematian Arturo Guzman de Sena atau Z1 pada 2002 tidak melemahkan kelompok ini. Sebaliknya, ia membuka jalan bagi dua figur baru yang ambisius, yaitu Heriberto Lascano atau Z3 dan Miguel Trevino Morales atau Z40. Di bawah kendali keduanya, Los Zetas berubah dari sekedar pasukan pengawal menjadi kekuatan yang bergerak dengan agenda sendiri. Mereka tidak puas hanya berada di bayang-bayang kartel Teluk. Mereka ingin lebih, kekuasaan, wilayah, dan kendali penuh atas jalur perdagangan. Langkah awal mereka adalah memperluas pengaruh. Los Zetas berhasil menguasai sejumlah plaza, wilayah kunci dalam perdagangan narkoba, terutama di timur laut Meksiko. Kota-kota seperti Nuevo Laredo, gerbang penting menuju Amerika Serikat, kemudian Veracruz di pesisir Teluk, hingga Coahuila di pedalaman, semua masuk dalam cengkeraman mereka. Dengan posisi strategis itu, Los Zetas menguasai aliran kokain dari Kolombia menuju Amerika Serikat. Mereka juga mengembangkan laboratorium untuk memproduksi metamfetamin, serta mengendalikan jalur penyelundupan heroin. Dari bisnis ini, miliaran dolar mengalir setiap tahunnya, memperkuat kekuatan finansial dan militer mereka. Tetapi ada hal yang membuat Los Zetas benar-benar berbeda dari kartel lain, yaitu cara mereka memperluas bisnis kriminal. Jika kartel lain cenderung fokus pada perdagangan narkoba, Los Zetas memilih jalan lain, diversifikasi. Mereka menekan bisnis-bisnis lokal untuk membayar perlindungan. Mereka melakukan penculikan untuk tebusan. Mereka masuk ke jaringan perdagangan manusia, bahkan merekrut imigran dari Amerika Tengah yang bermimpi menuju Amerika Serikat. Banyak dari para imigran itu akhirnya dipaksa menjadi kurir, buruh paksa, atau bahkan perekrut baru dalam jaringan Los Zetas. Dengan strategi ini, Los Zetas membangun model kekuasaan yang berbeda. Mereka bukan hanya kartel narkoba, melainkan sebuah sindikat kejahatan multinasional. Tetapi, perpecahan besar tak terhindarkan. Pada 2007, Osiel Cardenas Gulin, pemimpin kartel Teluk yang dulu menjadi majikan Los Zetas, diekstradisi ke Amerika Serikat. Kehilangannya menciptakan kekosongan besar dalam kepemimpinan kartel Teluk. Bagi Los Zetas, inilah momen emas. Mereka merasa cukup kuat untuk berdiri sendiri. Bukan lagi sekedar sayap bersenjata, Los Zetas kini menantang eksistensi kartel Teluk secara langsung. Yang kemudian pecah adalah perang internal yang mengguncangkan Meksiko. Dua kekuatan besar yang dahulu bersatu, kini saling berhadapan dalam konflik terbuka. Perang ini bukan hanya soal narkoba, tetapi soal harga diri, wilayah, dan dominasi. Perpecahan ini menandai kebangkitan Los Zetas sebagai kartel independen dan sekaligus awal dari salah satu periode paling kelam dalam sejarah perang narkoba di Meksiko. Tahun 2010 menandai sebuah titik balik dalam sejarah perang narkoba di Meksiko. Setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang kartel Teluk, Los Zetas akhirnya memutuskan jalan mereka sendiri. Perpisahan itu tidak berjalan damai, melainkan berubah menjadi konflik terbuka yang mengubah wajah Meksiko untuk selamanya. Los Zetas bukan kartel biasa. Mereka membawa ke dalam dunia kriminal, strategi militer, disiplin tempur, dan pola pikir perang total. Berbekal pengalaman sebagai pasukan elit, mereka bergerak dengan cara yang membuat musuh gentar bahkan sebelum peluru ditembakkan. Sementara kartel lain, seperti Sinaloa, lebih dikenal dengan pendekatan bisnis dulu, kekerasan seperlunya. Los Zetas justru menjadikan teror sebagai komoditas utama. Kekerasan bagi mereka bukan hanya alat bertahan hidup, melainkan senjata psikologis. Mereka ingin musuh, aparat, bahkan masyarakat sipil tahu, melawan Zetas berarti menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan.
Di kota-kota seperti Monterrey, Nuevo Laredo, dan Veracruz, pemandangan mengerikan kerap muncul sebagai pesan terbuka. Los Zetas menjadikan jalan-jalan kota bukan hanya jalur perdagangan, melainkan juga panggung propaganda. Mereka memahami bahwa rasa takut bisa lebih mematikan daripada peluru. Salah satu tragedi yang membekas adalah San Fernando pada 2010 hingga 2011. Ratusan imigran dari Amerika Tengah yang sedang dalam perjalanan menuju perbatasan diculik dari bus-bus yang mereka tumpangi. Lebih dari 200 orang hilang begitu saja. Banyak di antara mereka bukan bagian dari kartel, melainkan orang-orang biasa yang hanya ingin mencari kehidupan baru di Amerika Serikat. Namun, karena dicurigai bekerja untuk saingan, mereka menjadi korban dalam konflik yang tidak pernah mereka pilih. Tragedi ini mengguncangkan Meksiko dan membuka mata dunia pada kebrutalan Los Zetas. Los Zetas juga paham betul bagaimana memanfaatkan teknologi dan media baru. Mereka menggunakan internet untuk menyebarkan pesan ancaman, memperlihatkan kekuatan mereka, dan membangun citra tak terkalahkan. Bagi lawan-lawan mereka, ini adalah peringatan keras. Bagi masyarakat, ini menanamkan rasa takut yang nyaris melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Pada puncaknya sekitar 2012, Los Zetas mencapai kejayaan yang jarang dicapai oleh kelompok kriminal lain. Mereka menguasai 11 negara bagian di Meksiko, hampir setengah wilayah negara itu. Jaringan mereka merentang jauh melintasi perbatasan, ke Amerika Serikat, Guatemala, bahkan Honduras. Untuk memperkuat barisan, mereka merekrut mantan tentara elit Caibiles dari Guatemala yang terkenal dengan pelatihan keras dan reputasi tanpa ampun. Pasukan Los Zetas bertumbuh menjadi ribuan anggota, menjadikan mereka lebih menyerupai tentara bayangan daripada sekedar kartel narkoba. Namun kebangkitan ini memiliki konsekuensi yang mengerikan. Perang terbuka antara Los Zetas dan Gulf Cartel menjalar ke seluruh negeri, menyeret kota besar dan kecil ke dalam pusaran konflik. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa, tidak hanya anggota kartel, tetapi juga polisi, jurnalis, dan warga sipil. Banyak daerah berubah menjadi zona perang, dengan jalanan sepi, bisnis gulung tikar, dan masyarakat hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Dunia luar menyaksikan dengan ngeri. Laporan demi laporan menggambarkan Meksiko seolah-olah berada di tengah konflik bersenjata, bukan sekedar perang melawan narkoba. Los Zetas telah melampaui batas sebuah kartel. Mereka adalah organisasi paramiliter, kelompok yang tak segan menantang negara, dan simbol dari sisi terdalam perang narkoba. Los Zetas tidak puas hanya menguasai tanah air mereka. Setelah memperluas wilayah di Meksiko, mereka mulai melangkah lebih jauh, melintasi perbatasan, membangun jaringan internasional, dan menjelma dari sekedar kartel menjadi organisasi transnasional. Target pertama adalah Amerika Tengah. Rute migrasi melalui Guatemala dan Honduras menjadi ladang baru. Di sana, Los Zetas bukan hanya mengendalikan perdagangan narkoba, tetapi juga perdagangan manusia. Para migran yang mencoba menyeberang ke Amerika Serikat sering dipaksa membayar pajak jalan. Yang menolak menghadapi resiko menghilang begitu saja. Guatemala bahkan menjadi basis penting karena Los Zetas berhasil merekrut mantan pasukan elit Caibiles yang terkenal dengan pelatihan brutal. Ini membuat jaringan mereka semakin sulit ditandingi. Di Amerika Serikat, Los Zetas tidak beroperasi secara terang-terangan seperti di Meksiko. Sebaliknya, mereka membangun sel-sel tersembunyi di kota-kota besar seperti Houston, Dallas, Atlanta, hingga Chicago. Mereka menjadi pemasok besar narkoba, sekaligus ahli dalam pencucian uang melalui bisnis legal, mulai dari restoran, perusahaan transportasi, hingga properti. Hasilnya, Los Zetas perlahan menanamkan pengaruh di jantung negeri tetangga yang seharusnya paling siap memerangi mereka.
Ancaman ini begitu besar hingga pada 2011, pemerintah Amerika Serikat mengklasifikasikan Los Zetas bukan hanya sebagai kartel narkoba, melainkan kelompok teroris internasional. Alasannya sederhana, skala operasi mereka melampaui kejahatan biasa dengan taktik yang lebih mirip organisasi militer dan dampak yang langsung mengganggu keamanan nasional. Bahkan, nama Los Zetas muncul dalam sebuah kasus yang mengejutkan dunia. Pada 2011, mereka diduga terlibat dalam plot pembunuhan Duta Besar Arab Saudi di Washington DC. Meski rencana itu akhirnya gagal, berita ini menunjukkan betapa berbahayanya jaringan mereka. Los Zetas bukan lagi hanya masalah Meksiko, mereka adalah ancaman global. Dengan pendapatan miliaran dolar per tahun, mereka memiliki anggaran yang melampaui militer kecil di berbagai negara. Inilah yang membuat Los Zetas mendapat reputasi unik. Bukan hanya kartel, tetapi tentara bayangan tanpa negara yang bisa menantang bahkan kedaulatan pemerintahan resmi. Pada awal 2010-an, Los Zetas tampak seolah tak terkalahkan. Mereka menguasai 11 negara bagian di Meksiko, mengendalikan jalur narkoba utama ke Amerika Serikat, dan menyebarkan teror melalui propaganda kekerasan yang brutal. Namun, di balik citra tak tergoyahkan itu, retakan mulai muncul. Perang habis-habisan melawan Gulf Cartel, yang dulunya adalah sekutu mereka sendiri, menguras sumber daya. Di sisi lain, persaingan dengan Sinaloa Cartel yang jauh lebih berpengalaman dalam diplomasi dan korupsi membuat Zetas harus bertempur di banyak front sekaligus. Pertempuran demi pertempuran memakan korban besar, baik di pihak kartel maupun masyarakat sipil. Setiap lasa yang dipertahankan dengan darah akhirnya melemahkan struktur organisasi mereka. Namun yang paling menghancurkan adalah tekanan negara. Sejak 2006, Presiden Felipe Calderón meluncurkan perang melawan narkoba dengan mengerahkan tentara dan marinir. Los Zetas menjadi target utama karena metode mereka dianggap paling berbahaya bagi stabilitas nasional. Di bawah Enrique Peña Nieto, operasi militer dilanjutkan dengan strategi yang lebih terarah, bukan hanya mengejar anggota, tapi mengincar para pemimpin puncak. Puncaknya terjadi pada Oktober 2012. Heriberto El Lascano, salah satu pendiri dan pemimpin terkuat Zetas, tewas dalam baku tembak dengan marinir di Coahuila. Namun, alih-alih menutup kisah dengan kemenangan pemerintah, peristiwa itu justru menjadi skandal besar. Beberapa jam setelah kematiannya, jenazah Lascano dicuri oleh orang bersenjata dari rumah duka. Tubuh pemimpin Zetas menghilang begitu saja, meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Bagi banyak orang, peristiwa itu menambah aura mistis di sekitar namanya, seolah Los Zetas bahkan bisa mengalahkan kematian. Di bawah pimpinan El Lascano, pertempuran berlanjut dengan lebih keras. Namun, tanpa Lascano, tongkat komando jatuh ke tangan Miguel Trevino Morales, alias Z40. Dia dikenal jauh lebih brutal, kurang strategis, dan lebih suka menggunakan teror langsung. Namun gaya kepemimpinannya hanya mempercepat keretakan. Pada Juli 2013, Z40 ditangkap dalam sebuah operasi yang mengejutkan, tanpa baku tembak, tanpa setetes darah pun. Seorang raja teror yang selama ini ditakuti, ditangkap seperti penjahat biasa. Namun, kepemimpinan diteruskan ke adiknya Omar Trevino Morales, Z42. Namun kekuasaannya singkat. Pada 2015, ia juga ditangkap, menandai pukulan telak lain bagi struktur Zetas. Diiringi pengkhianatan dari dalam, mempercepat kehancuran, para komandan lokal mulai membelot, membawa pasukan mereka dan membentuk faksi baru. Beberapa kembali bekerja sama dengan Gulf Cartel, yang lain memilih tunduk pada Sinaloa Cartel, sementara sebagian lagi mendirikan kelompok pecahan seperti Cartel del Nortes atau CDN yang bermarkas di Nuevo Laredo. Alih-alih satu organisasi besar, Zetas terpecah menjadi puluhan geng kecil yang saling bersaing dan sering berkonflik. Dari luar, tekanan semakin keras. Amerika Serikat melalui DEA melancarkan operasi lintas batas. Puluhan anggota Zetas ditangkap di Texas, Oklahoma, hingga Chicago. Aset mereka dibekukan.
jalur pencucian uang mereka diputus, membuat organisasi ini semakin goyah. Pada pertengahan 2016, Zetas bukan lagi mesin perang yang menakutkan. Mereka menjadi organisasi yang terpecah, dipenuhi pengkhianatan dan kehilangan arah. Setiap penangkapan pemimpin hanya mempercepat fragmentasi, membuat Zetas sulit bangkit kembali sebagai satu entitas tunggal. Kini, di tahun 2024, nama Los Zetas hampir hanya tinggal legenda. Yang tersisa hanyalah bayang-bayangnya, kelompok-kelompok kecil dengan bendera Zetas yang masih melakukan pemerasan dan penyelundupan di perbatasan, tapi kekuatan mereka jauh dari masa kejayaan. Simbol Z yang dulu ditakuti di seluruh Meksiko, kini lebih sering dikenang sebagai warisan kelam, pengingat bahwa sekelompok prajurit elit bisa berubah menjadi kekuatan kriminal yang hampir menyaingi sebuah negara sebelum akhirnya runtuh oleh perang, pengkhianatan, dan keserakahan mereka sendiri. Meski runtuh sebagai kekuatan besar, bayangan Los Zetas masih menghantui Meksiko hingga hari ini. Mereka meninggalkan luka yang begitu dalam, puluhan ribu korban jiwa, kota-kota yang hancur, dan asa takut yang menjalar ke setiap sudut masyarakat. Warisan terburuk Zetas bukan hanya pada skala kekerasan yang mereka lakukan, tetapi juga pada budaya teror yang mereka sebarkan. Metode mereka memanfaatkan kekerasan terbuka untuk menanamkan ketakutan, menjadi contoh yang kemudian ditiru kartel lain. Dari papan pesan penuh ancaman hingga rekaman kejam yang beredar di internet, Zetas menciptakan bahasa baru dalam dunia kriminal, sebuah propaganda kegelapan yang efeknya masih terasa hingga kini. Sejak perang narkoba dimulai pada 2006, lebih dari 400.000 orang kehilangan nyawa. Banyak dari angka itu terkait langsung atau tidak langsung dengan spiral kekerasan yang Zetas perparah. Keluarga tercerai berai, ribuan orang hilang tanpa jejak, dan generasi muda tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpastian. Kini, kelompok-kelompok pecahan seperti Kartel del Noreste, CDN, masih beroperasi, terutama di timur laut Meksiko. Namun mereka tidak lagi memiliki skala atau pengaruh sebesar pendahulunya. Los Zetas sebagai organisasi tunggal mungkin telah lenyap, tetapi nama mereka tetap hidup sebagai simbol teror. Bagi Meksiko, kisah Los Zetas menjadi pelajaran pahit, bahwa korupsi dalam tubuh militer, ditambah godaan uang narkoba, bisa melahirkan monster yang jauh lebih kuat daripada ancaman awal yang coba diberantas. Bahwa perang narkoba tidak bisa hanya mengandalkan senjata, tapi harus menyentuh akar masalah, korupsi, kemiskinan, lemahnya institusi, dan kesempatan yang hilang bagi generasi muda. Di dunia yang semakin terhubung, kisah Los Zetas juga menjadi peringatan global bahwa organisasi kriminal bisa tumbuh melampaui batas negara, memanfaatkan teknologi, dan bahkan menyaingi kekuatan sebuah pemerintahan. Dan bahwa tanpa reformasi sistemik, tanpa keadilan yang nyata, sejarah bisa saja berulang dalam wajah yang berbeda. Los Zetas mungkin telah runtuh, namun warisannya adalah luka yang belum sembuh. Luka yang mengingatkan dunia betapa tipisnya batas antara tentara pelindung rakyat dan tentara bayangan yang menjadi ancaman bagi mereka.